Bagus, Bapak. Oke, baik. Terima Bagus. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman koordinator fungsi ya, baik di lingkup Direktorat Statistik Industri, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota, teman-teman subkoordinator fungsi baik di BPS pusat maupun di seluruh Indonesia. Bersyukur ya, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya ya. Kita sampai di akhir penghujung acara pelatihan teknis kegiatan di lingkup Direktorat Statistik Industri. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sebelum menutup acara ini. Pertama adalah ada beberapa catatan penting ya. Mungkin saya share screen dulu ya untuk melihat kegiatan yang selama 4 hari ya. Jadi ada poin-poin penting yang akan saya coba resume ya dari 4 kegiatan ini. Ini sudah bisa share ya. Kemudian dari resume ini ada dari mulai hari pertama tanggal 22 fungsi statistik konstruksi. Ini saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mencapai respon rate yang cukup besar ya, 79,4%, walaupun untuk SKTH dan SKTR mengalami penurunan sedikit. Kemudian kegiatan di konstruksi juga harapan kita dilakukan pengolahan di daerah ya, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi, dan SKP tahun 2021 tidak ada kegiatannya. Kemudian yang utama lagi adalah jadwal. Teman-teman mohon diingat jadwal Februari ini entry SKTR bulan 4 ya, batas akhirnya di Februari ya, mudah-mudahan semua sudah melaksanakan entry-nya. Kemudian Mei, Agustus, September, dan November. Perlu dicatat oleh teman-teman semua bahwa di November ini ada kegiatan besar ya, sensus penduduk long form. Jadi agar menyiapkan scheduling kegiatan kita ya, rutin kita agar tidak terganggu ya karena kegiatan SP tersebut. Kemudian dari konstruksi juga akan kita mencoba ya mengkolaborasi dengan LBJK dan PUPR ya. Kita akan coba mengkolaborasikan data konstruksi ini karena memang ada sedikit perubahan yang luar biasa, perbedaan yang luar biasa. Nanti akan kita kolaborasikan, mudah-mudahan menjadi satu data konstruksi Indonesia. Kemudian dari PE ini cukup banyak ya KBLI yang menjadi lingkup kegiatan di PE ini, dari KBLI 05, KBLI 06, 07, 08, 09, 35, 36, 37, 38, dan 39. Namun demikian, lingkup kegiatan ini tidak semua KBLI ternyata telah dilaksanakan semua oleh PE. Maka mungkin kemungkinan besar PE harus melakukan tes, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang belum tercakup dalam KBLI di PE. Kemudian survei yang ada ya, seperti Migas, Panas Bumi, ada 8 survei. Mudah-mudahan ini terus dikawal oleh teman-teman semua. Dan terima kasih, respon rate PE ini 91,01%. Ini kondisi November. Kalau kita ikutin jadwal, maka PE ini respon rate-nya hanya 71%, sehingga tolong jadwal juga harus diperhatikan ya. Kemudian isian dan komitmen kita untuk menjadikan lebih baik lagi. Jadwal di PE ini juga harus diperhatikan teman-teman semua. Jangan sampai September ini jadi waktu yang bertumpuk untuk seluruh kegiatan, apalagi di situ ada kegiatan sensus penduduk long form ya. Kemudian yang dari IBS hari ketiga ini ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan ya tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertama kita membangun direktori perusahaan awal
yang dibangun dari direktori IBS kita, kemudian dari registrasi SINAS ya, Sistem Informasi Industri Nasional, dan OSS ya, online submit. Ini yang dari BKPM, SINAS juga dari dari perindustrian, kita kolaborasi, kita kombinasikan, kemudian menjadi direktori awal. Nah, teman-teman, saya harus menyampaikan bahwa jangan sampai kita punya berpikiran bahwa ketika target DPA itu lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya akan menjadi beban. Perlu diingat bahwa coverage kita antara direktori yang ada itu harus menjadi satu keharusan ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang masuk kategori besar tidak terdata di situ, tidak masuk dalam daftar itu. Ini akan memalukan kita BPS. Jadi tolong jangan sampai kita berpikir ketika daftar perusahaan itu menjadi beban. Ini antara kelengkapan ya, coverage kita, cakupan kita, direktori kita, VS ya, versus dengan respon rate, ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi mohon diingatkan pada seluruh petugas, tolong jangan sampai ada industri besar yang ada di daerah masing-masing terlewatkan oleh kita. Ini penting untuk kita pahami semua bahwa mungkin saja responnya susah, tapi tolong diingatkan bahwa kita memiliki daftar yang lengkap ya sesuai dengan kriteria yang ada. Terus kemudian yang baru juga bahwa kita akan mengadopsi mungkin ya ini dari tahap awal untuk mengadopsi berbagai skala usaha yang selama ini dilakukan oleh BPS, walaupun ini juga menjadi masalah bagi kita karena ini nilai rupiah, maka ada kemungkinan setiap periode akan berbeda ya ini kriterianya. Ini kita coba. Hal ini untuk melakukan kolaborasi dengan instansi yang memang menggunakan investasi ya untuk penentuan skala usaha ini. Kemudian yang berikutnya lagi jadwal ya, jadwal ini juga penting untuk kita selalu ingatkan, dan ini yang saya menjadi PR kita, tolong semua jadwal kegiatan baik itu di PE maupun di IBS yang sifatnya tahunan atau mungkin konstruksi yang sifatnya tahunan, janganlah sampai kalau bisa di ulang tahun yang kedua ya. Kalau misalkan kegiatan tahun 2020 dilaksanakan pecacahan di 2021, kalau bisa di 2021 juga kalau bisa memungkinkan bisa terbit publikasinya. Ini juga tantangan bagi kita, jangan sampai data kita terlalu jauh ya, tidak up to date. Nah, untuk yang IBS bulanan, kita ketahui bahwa respon rate kita itu bisa stabil ya, antara kuning dengan orange di sini. Kita bisa bayangkan, ini bisa stabil ketika periodenya sudah lewat. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mempublish indeks IBS bulanan kita di akhir, katakanlah di akhir Januari untuk triwulan 4, itu biasanya terjadi masih respon rate-nya masih terlalu rendah. Kemudian baru di bulan ke Januari, Februari baru mulai pada masuk gitu dan seterusnya. Sehingga kita harapkan mungkin ya ke depan ini juga satu wacana untuk kita tetap mempublikasikan indeks ini ya, tapi mungkin bukan di bulan keempat ya setiap triwulannya, tapi mungkin akan diterbitkan di bulan kelima ya setelah sampel kita stabil. Artinya sampel-sampel yang ada mencukupi untuk dilakukan perhitungan indeksnya. Ini sebagai gambaran ya, jadi mungkin tahun ini misalkan sebagai contoh, tahun 2021, triwulan 4, itu mungkin dipublis bukan di 1 Februari ya, bukan dipublis di 1 Februari, tapi mungkin di bulan pertengahan Februari atau mungkin awal Maret. Ini rencana kita untuk ini, karena ini adalah pertanggungjawaban kita untuk membuat indeks yang diminta oleh berbagai stakeholder ya, di Kemenko dan bahkan di IMF juga minta indeks setiap tiap bulannya. Kemudian IMK juga ini walaupun dari sisi skala sumbangan terhadap PDB itu masih
tidak lebih dari 10%, tapi juga penting karena inilah menjadi apa namanya, data yang dibutuhkan oleh berbagai stakeholder. Jadi beberapa hari yang lalu Bappenas dan Kemenko Perekonomian mengundang BPS untuk melakukan kajian terhadap pendataan mikro kecil ini, dan termasuknya adalah sektor industri. Kemudian yang berikutnya lagi, ini dari sisi perencanaan pembangunan ekonomi nasional itu begitu penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa instansi tetap membutuhkan data FRIMKA tahunan ini, FRIMKA triwulan ini. Jadwalnya adalah, perlu diingat, jadwal ini juga penting agar dipedomani. Sekali lagi, baik IBS bulanan maupun FRIMKA triwulanan ini tetap terlaksanakan pengolahan sampai tanggal 20 untuk memberikan support terhadap penghitungan neraca ya, PDB maupun PDRB. Walaupun kita mempublis hasilnya mungkin setelah PDRB keluar. Itu yang saya highlight ya dari 4 hari ini, dan untuk itu terima kasih kepada teman-teman semua ya. Evaluasi ini, pelatihan ini ada evaluasi ya, mungkin minta tolong evaluasi ini di-share siapa ya, nanti saya coba bacakan. Terima kasih atas masukan ya terhadap pelatihan ini. Nah, evaluasi untuk kegiatan ini masih ada yang tidak sesuai, ini menjadi pelajaran buat kita ya teman-teman semua, atas masukannya nanti kita perbaiki ya. Sekali lagi kita perbaiki. Kemudian secara umum bagaimana tingkat kesulitan pemahaman materi. Ini ada yang menjawab sangat sulit ya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita ya untuk memberikan materi ini kepada seluruh peserta lebih mudah. Bahkan ini modulnya juga yang sulit di IKR ternyata, apakah terakhir ya. Jadi IKR ternyata sulit modulnya, karena di hari terakhir ya. Kemudian materi yang mudah dipahami. Nah, IKR lagi nih, saya juga bingung ini. Tadi coba di awal ke atas lagi, ini IKR modul yang paling sulit dipahami, tapi materi modul yang mudah dipahami kok malah IKR lagi nih. Ini ada yang salah ini nih, ada salah persepsi mungkin nih. Enggak Pak, dibaca aja nggak seperti itu Pak. Materi modul yang sulit dipahami itu yang warna biru. Oh ya kebalik. Oh ya maaf ya, betul. Jadi ini kebalikan ya, kebalikan dengan yang di bawah. Ya, harus satu pertanyaan sama ini harusnya. Itu satu pertanyaannya khusus itu. Oke, makasih Mas Edi ya. Jadi harusnya satu aja pertanyaan ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Sudah habis? Ini update direktori perusahaan. Ini materi yang ini ada sangat sulit dipahami, 1 ya, sulit dipahami, 2 cukup sulit dipahami, 4 mudah dipahami, dan sangat mudah dipahami. Kita bisa lihat banyak alhamdulillah ya masih mudah dipahami, walaupun ada juga yang masih sulit dipahami. Yang 1 ada 1,8% ya. Kemudian yang kedua, konstruksi juga masih ada juga yang sulit dipahami. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, dan masih banyak cukup baik ya. Yang mudah dipahami masih banyak ya, masih ada juga 1,2% ya yang tidak bisa dipahami oleh teman-teman semua. Lanjut ke SKO. Nah, ini sudah mulai bergeser nih ke yang 3 ini. Ini agak berat kayaknya sini. Lanjut ke berikutnya lagi. Migas juga sama. Ternyata di nomor 3 ya. Kemudian non migas. Terus lanjut, mungkin ini secepatnya ya, karena udah waktunya sudah lohor ya teman-teman semua ya di Indonesia Barat ya. Yang berbadan hukum kita bisa lihat, nanti tolong di-share aja nih hasil evaluasi kita ya teman-teman semua, untuk memberi gambaran kita dan menjadi evaluasi buat kita semua. Survei listrik
kemudian gas alam, terus air bersih, nggak ada yang 5 ya, yang di 5 semua gitu ya. Ternyata masih ada saja yang satu yang sulit dipahami ya teman-teman semua ya. IBS cukup baik, walaupun ya triwulan IMK juga. Kemudian seperti tahunan, lanjut. Nah ini menurut tim penguasaan materi terbaik ada di IKR. Ya, mungkin dari respon yang ada mengatakan IKR memiliki tim yang lebih baik menyampaikan ini. Kemudian ini apa ini? Apakah pemateri yang terbaik dalam penyampaian? Bu Yani ya dari IKR ya. Yes. Ya, masalah KBLI cukup jelas bagi teman-teman ya yang mendengar berarti. Kemudian ada lagi, apakah lama waktu pelatihan teknis ini sesuai dengan beban materi yang diajarkan? Nah ini teman-teman semua ini kayaknya sih saya yakin tidaklah cukup ya materi yang diajarkan dengan waktu yang tersedia. Nanti kita evaluasi lagi ya. Lanjut. Apakah aplikasi yang digunakan untuk pelatihan teknis online ini membantu peserta memahami yang diajarkan? Nah ini nomor 1 banyak ya teman-teman semua perlu diperhatikan. Nomor 1 itu kan kurang baik ya. Jadi maaf Pak, yang 1 ini sangat sesuai Pak, sangat bagus Pak. Oh yang 5 jelek ya? Iya Pak, agak kebalik. Kebalik dengan yang tadi ya. Oke ya. Oke, makasih informasinya ya. Ada 2,1% yang kurang baik ya. Terus lanjut. Kemudian ini dari sisi apa namanya pelatihan online dengan metode apa yang efektif ya untuk kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini memang kalau bisa melalui Zoom meeting dan webinar ya, itu sesuatu yang harus dilakukan oleh kita untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ada juga yang berharap tatap muka. Saya pahami mungkin lebih baik dan lebih jelas mendengarkan materi, tapi untuk kondisi saat ini tidak dimungkinkan ya. Lanjut. Nah, ini masalah jaringan ya teman-teman semua. Ternyata lebih banyak yang stabil, tapi tidak stabil cukup banyak juga gitu. Jadi mohon jadi perhatian kita ya untuk kegiatan ke depan. Lanjut. Nah, ini keseluruhan masih ada 2,1% yang mengatakan kurang baik ya, harus kita perbaiki ya teman-teman semua di Direktorat Industri. Kemudian waktunya ditambah, kemudian alokasi mohon ditambah sehingga waktu pemerintah terburu-buru, betul ya. Ini juga menjadi perhatian kita karena memang terus terang aja 4 hari waktu juga tidak sedikit untuk melakukan kegiatan ini ya. Kira-kira cukup ya teman-teman semua ya. Itu evaluasi yang didapat dari teman-teman semua. Terima kasih atas masukannya. Ini untuk perbaikan ke depan. Yang pasti bahwa ada beberapa catatan penting yang harus saya sampaikan. Pertama, kita sudah menyiapkan materi ini seluruhnya ke laci ya, ke laci yang sudah dibagikan tautannya. Mudah-mudahan ini dipelajari oleh teman-teman semua. Kemudian yang kedua, harapan kita ke depan, saya mengundang inovasi dari teman-teman seluruh Indonesia untuk berinovasi membuat materi ini menjadi interaktif, ya seperti e-learning lah seperti itu. Dan itu menjadi ya, tantangan buat kita. Silakan dari daerah juga kalau mau buat itu lebih baik, kita akan beri apresiasi ya untuk membuat materi secara interaktif ya. Apakah itu tentang konstruksi, apakah itu tentang IBS dan lain-lain ya, secara interaktif. Kemudian kita akan berikan apresiasi. Terus yang terakhir
kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, baik di Direktorat Statistik Industri dan panitia, seluruh panitia atas jerih payah kerja keras yang sudah dilakukan 4 hari ini sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pendukung acara ini, baik itu dari Pengelolaan Teknologi Informasi, PTI, dan Humas yang ikut juga membantu dalam perancaran acara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua untuk pelatihan ini. Semoga ini bermanfaat sekali lagi untuk Direktorat Statistik Industri yang lebih baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.